Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi sebagai pembina dan yang saya taati, yang saya hormati pada pengurus kajian Syifa rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa duduk di hadapan laptop kita masing-masing untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini sebagai wasilah kita untuk husnul khotimah dan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita kebaikan-kebaikan, yang telah menunjukkan kita mana yang baik, mana yang salah, sehingga kita tahu mana syiratul mustaqim, mana syiratul maghdub, ya, dan syiratul dhalin kita tahu, sehingga kita semuanya mudah-mudahan di akhir kehidupan kita tetap menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang kebaikan, fungsi kebaikan menurut Al-Quran. Nah, kebaikan itu sendiri punya arti sifat baik dan juga perbuatan baik. Jadi ada sifat baik dan perbuatan baik. Itu kebaikan. Dalam kamus bahasa Indonesia begitu. Berfungsi sifat, tapi di sini baik itu tidak hanya sifat, tapi perbuatan baik juga termasuk kebaikan. Juga berbicara yang baik. Nah, baik, kita mulai. Fungsi kebaikan menurut Al-Quran itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi sebagai ujian. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, semua amalan-amalan kita, kebaikan kita itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Kebaikan yang kita kerjakan, yang ketiga, sebagai pengganti keburukan. Jadi ada diganti keburukan itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir adalah kebaikan itu bisa sebagai jalan menuju kesenangan di surga, kebahagiaan di surga. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali dari surat ke-7 ayat 68. Wa qatta'nahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Ya Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Waqatta'nahum, dan betul-betul kami putus-putus. Kami putus-putus itu tidak jadi satu semua, enggak. Tidak di Indonesia toh, enggak. Di Indonesia pun juga diputus-putus, ada wilayah-wilayah. Nah, waqatta'nahum fil ardi, di dalam bumi ini. Umaman, jadi umat-umat, jadi golongan-golongan. Ada golongan A, golongan B, ada Jawa, ada Madura, ada Jawa Barat, dan lain sebagainya. Itu diputus-putus fil ardi umaman, ada golongannya masing-masing. Di antara mereka minhumus solihun, di antara mereka ada yang baik, soleh, ya. Ada yang baik-baik dan ada yang tidak baik. Wa minhum dunadalik, dan di antara mereka ada yang tidak baik. Jadi baik dan tidak itu pasti. Ada orang baik dan ada orang tidak baik, itu pasti ada. Tidak dikatakan baik kalau tidak ada yang tidak baik. Dikatakan tidak baik karena ada yang baik. Nah, jadi begitu. Dikatakan kaya karena ada yang miskin. Dikatakan miskin karena ada yang kaya. Jadi ada perbuatan yang kebalikannya. Wa minhum dunadalik, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Tidak demikian itu berarti tidak baik. Wa balauna, dan kami uji. Ya, kalau biasanya orang Jawa itu balak. Balak itu ujian. Wa balauna, dan kami uji hum, mereka semuanya. Jadi semuanya, baik yang baik maupun yang tidak baik, semua umat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balaunahum, dan kami uji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Ustadz, ada interupsi Ustadz. Kurang atas kameranya Ustadz. Nah, kurang atas kameranya. Kurang atas Ustadz, loh malah gak kelihatan. Nah, betul Ustadz. Ini ada jamaah yang Ustadz. Minta di atas kan gak kelihatan. Matur nuwun Ustadz. Baik. Wa balaunahum, dan kami uji mereka. Jadi semuanya pasti dapat ujian. Kita manusia itu pasti dapat ujian. Jangan berharap tidak dapat ujian. Semuanya dapat ujian. Karena pada dasarnya hasanat, ujian itu bentuknya hasanat, wasayyiat, dan bentuknya sayyiat. Hasanat itu kebaikan-kebaikan. Kita diberi kebaikan, diberi kenikmatan, diberi kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan apa saja kebaikan-kebaikan yang kita terima, itu adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasayyiat juga jelek, kejelekan. Ada bencana, ada musibah, ada kemiskinan, ada macam-macam yang kita anggap jelek. Itu semua adalah ujian. Baik yang baik maupun yang jelek, itu adalah ujian dari Allah dengan tujuan la'allahum yarji'un, agar kalian semuanya kembali kepada Allah. Dikasih kebaikan supaya kembali kepada Allah, dikasih kejelekan supaya kembali kepada Allah. Ada orang yang jelek, dikasih baik. Oh, alhamdulillah tambah sadar.
kekayaannya banyak, tambah dekat dengan Allah, sedekahnya tambah banyak, kemudian amalnya tambah banyak. Nah, itu kembali kepada Allah, sukses. Ujian itu sukses. Nah, ada kalanya orang itu baik, diuji luar biasa, kekayaannya banyak dan lain sebagainya, tiba-tiba diuji kejelekan. Nah, kemungkinan kenapa diuji kejelekan? Nah, supaya dia ingat kepada Allah. Jangan-jangan saat dia baik itu kurang ingat kepada Allah. Sehingga la'allahum yarji'un. Kembali kepada Allah. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baik. Ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ya, dalam bentuk yang terbaik. Maka la'allahum yarji'un, kembali juga Allah Subhanahu wa taala mengharapkan manusia dalam bentuk yang terbaik. Manusia tempatnya di surga, maka Allah berharap kembali ke surga lagi. Nabi Adam, nenek moyang kita, diciptakan di surga. Nanti berharap semuanya anak cucunya kembali lagi ke surga. Nah, kalau tidak kembali ke surga berarti nggak balik. Karena ada dua tempat di sana, ada surga dan ada neraka. Kalau kita tidak kembali ke surga, tidak pulang, berarti nggak balik. Nah, balik itu kemana? Ya nggak tahu. Apakah hilang atau apa. Tapi di sana ada dua tempat saja. Ada surga dan ada neraka. Kalau nggak kembali ke surga, ya balik mereka akan ke neraka. Nah, ternyata ujian kebaikan itu selalu manusia itu minta, selalu diminta oleh manusia. Jadi selalu minta baik, selalu minta baik, selalu minta baik. Tapi lupa minta baik di dunia maupun minta baik di akhirat. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا له في الآخرة مِنْ خَلَاقٍ. Monggo. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik atau rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Baik. فَإِذَا قَضَيْتُمْ, dan tatkala kalian telah menyelesaikan qadaitum manasikakum. Kalau ini adalah tentang haji. Manasikakum. Selesai, kadang-kadang kita di Mekah selesai, maka orang itu betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau sudah selesai betul-betul fadkurullah kadzikrikum aba'akum. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, sangat ingat kepada Allah seperti ingatnya kalian kepada nenek moyang kalian. Aba'akum, nenek moyang kalian. Kepada nenek moyang, kepada bapaknya nggak akan lupa. Kepada neneknya nggak akan lupa. Ya. Oh, siapa yang melahirkan saya tidak akan lupa. Maka ingatlah kepada Allah
sebagaimana ingatnya kalian kepada orang tua kalian. Au asyadda dzikra, atau bahkan lebih ingat kepada Allah daripada kepada nenek moyang kita. Nah, jadi itu perintahnya. Yang kedua, ini adalah habis sholat. Manasikakum kalau kita terjemahkan setelah ibadah. Jadi kalau habis sholat, jangan dongane asal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jangan asal doa tapi tidak tahu apa isinya doa kita. Makanya kadang-kadang kita lihat orang itu sehari semalam minimal 5 kali doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Tapi kehidupannya sampai saat ini dunianya kadang-kadang tidak baik-baik saja. Ya, dunianya tidak baik-baik saja. Nah, kalau orang lain menilai apakah Allah itu tidak maha kasih sayang? Allah maha kasih sayang. Maka buktikan bahwa Allah itu maha kasih sayang dengan minta yang betul. Doa yang betul. Sehabis sholat, doa betul-betul doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baminan nasi mayyakulu, dan sebagian manusia, berarti ada sebagian manusia mayyakulu, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami di dalam dunia ini. Ya. Jadi kebaikan dunia itu yang diminta. Maka orang habis haji, habis kebanyakan ya Allah yang diingat, ya Allah saya ke sini jual mobil, kembalikan mobil saya. Loh, ada yang doa begitu. Ya, ada yang doa begitu. Ya Allah, saya ke sini jual tanah saya, kembalikan tanah saya, ya Allah, berikan rezeki supaya bisa kembali. Ya Allah, berikan rezeki supaya bisa, dunianya saja terus. Dia lupa akhiratnya. Ya, dia lupa akhiratnya. Kalau dia lupa akhiratnya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dunianya, ayat berikutnya itu minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkapi dunia. Lengkapi doa itu dengan minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Karena kalau kita minta kebaikan hanya di dunia, Allah juga ngasih dunia kita, akan kita diberikan oleh Allah kebaikan. Habis sholat begitu, Allah pasti akan ngasih. Asalkan di sini asyad dzikra. Kadzikrikum aba'akum au asyad dzikra. Ingat kepada Allah, dan ingat sebagaimana ingatnya kamu kepada nenek moyang kamu. Bahkan kamu lebih ingat kepada Allah. Berarti doanya harus betul-betul kuat. Doanya harus betul-betul kuat. Sebagaimana doa kita, kesungguhan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kebaikan dunia itu kadang-kadang kita minta kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu apa saja sih? Hasanah fid dunya. Fid dunya hasanah. Itu apa saja? Nah, di dunia baik itu kadang-kadang punya istri baik, punya istri cantik, punya anak, punya suami ganteng, itu baik, sukses dan sehat, itu kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Nah,
anak-anaknya sukses, nah itu kebaikan dunia. Hartanya melimpah, ada emas, ada perak, ada perhiasan, ya. Kendaraannya juga ada kuda, ada jaguar, ada alphard dan lain sebagainya. Ya, tanahnya luas. Nah, itu kebaikan-kebaikan dunia. Padahal kebaikan-kebaikan dunia ini hanya hiasan untuk menguji kita semuanya. Apakah kita dengan dihias dengan kebaikan-kebaikan dunia ini, kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan baik, karena tujuan Allah memberikan kebaikan ini adalah untuk kembali kepada Allah dengan lancar. Ya. Maka saya katakan, kalau kita di dunia ini bisa naik Alphard, bisa naik Mercy, maka jangan sampai kita kembali ke surga naik becak. Jangan sampai begitu. Usahakan kita di dunia naik Mercy, ke akhirat juga naik Mercy. Disusahkan di dunia naik Jaguar, juga di akhirat nanti juga naik Jaguar. Jangan di dunia naik Jaguar, di akhirat naik becak. Jangan. Upayakan sama-sama naik Jaguar. Tanahnya luas, ya. Tanahnya luas. Jangan sampai kita di dunia ini menempati tanah yang luas, rumah yang megah, dan lain sebagainya. Tapi di akhirat kita tidak menempati tanah yang luas. Tidak menempati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan wasyari'u ila magfiratin mirabbikum majannatin arduhas samawati wal ard. Oh, menyediakan tanah yang sangat amat luas, seluas langit dan seluas bumi. Itu nanti di surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat surat Al-Imran ayat 14, bahwa itu semua adalah hiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Monggo buati diartikan. Nggih. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Zuyyina lin-nasi hubbus syawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina, dihias. Lin-nasi, manusia semuanya. Karena hiasan inilah kadang-kadang manusia itu lupa. Bahkan doanya saja kadang-kadang akhiratnya lupa. Doa minta kebaikan di akhirat itu lupa. Doa minta supaya diberikan masuk surga itu lupa. Yang doanya hanya, ya Allah berikan anak-anak saya sukses, berikan anak-anak saya baik, berikan. Tapi tidak ditambah dengan ya Allah masukkan juga kami dan anak-anak kami ke dalam surga-Mu. Ya. Berikan ya Allah anak saya sekolahnya sukses. Sukseskan pula ya Allah di akhirat nanti. Tidak hanya didoakan sukses di dunia. Ya, sukseskan ya Allah juga di akhirat nanti. Akhiratnya sukseskan. Karena itu adalah hiasan. Dan hiasan inilah yang melupakan kita.
Bahkan berdoa pun juga lupa. Kita banyak doa hanya minta di dunianya baik. Tapi di akhiratnya tidak baik. Hubbus syahwat. Dan hiasan itu adalah cinta kepada syahwat. Kesenangan-kesenangan. Ya, kesenangan-kesenangan. Kesenangan minan nisa dari wanita. Ya Allah, kalau yang belum nikah, ya Allah, berikan kepada saya istri yang cantik. Tapi lupa berikan kepada saya istri yang solihah yang bisa membawa saya kepada dunia, kepada akhirat dengan masuk surga. Lupa. Ya, hanya ya Allah berikanlah kepada saya istri yang cantik. Suami yang ganteng, tampan dan lain sebagainya. Tapi lupa. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, berikan kepada saya suami yang bisa mengantarkan saya ke surga. Itu jangan dilupakan ke surganya. Yang dilupakan. Ya. Wal banin dan anak-anak. Mungkin anak-anak sukses. Sukses sekolahnya, sukses kedudukannya, sukses hartanya, dan ekonominya sukses. Tapi kita jangan lupa mendoakan anak-anak kita sukses juga di akhirat. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena doa yang pertama kali yang ada, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kholaq. Ada yang doanya untuk kebaikan dunia saja. Untuk kebaikan dunia saja. Wal qanatir. Ya, harta benda. Ya, harta benda yang tertimbun. Ya, menumpuk-numpuk harta. Ya Allah. Harta ini ditumpuk-tumpuk. Padahal semuanya itu untuk jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kembali kepada Allah. Sebagai ujian agar semuanya bisa mengantarkan kita kembali kepada Allah dengan baik. Maka tadi saya katakan, kalau kita di dunia ini bisa naik Alphard, kalau kita di dunia ini bisa naik Persi, kalau kita di dunia ini bisa naik Jaguar, maka jangan sampai di akhirat nanti kita naik becak. Jangan sampai di akhirat nanti kita tidak bisa menaiki Jaguar kita tidak bisa menaiki Alphard kita tidak bisa menaiki Mercy kita. Jangan sampai, upayakan. Kita di dunia ini bisa menempati rumah yang megah, menempati rumah yang indah. Jangan sampai di akhirat nanti kita tidak bisa menempati rumah yang indah. Karena itu semua adalah wasilah agar kembali kepada Allah dengan baik. Minadzabi, emas kita. Jangan hanya ditumpuk-tumpuk. Pada dasarnya itu adalah hiasan. Ya. Kita dengar di Madura itu ada viral. Orang duwe gawe pamer emas sampai berapa kilo. Wal fiddati dan juga perak. Wal khailil musawwamati wal an'am. Ada juga khailil musawwamati. Ada kuda pilihan, kendaraan pilihan. Ya, kita punya kendaraan pilihan, hewan. Ada kendaraan yang berupa besi dan lain sebagainya. Wal an'am dan ternak yang banyak. Wal khars dan juga sawah ladang. Tanahnya luas dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Itu adalah kesenangan dunia. Padahal yang kita cari itu tidak hanya kesenangan dunia. Yang kita cari juga kesenangan akhirat. Itu yang paling utama. Karena tempat kita yang hidup abadan-abadan itu adalah di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan kesenangan-kesenangan dunia. Itu bahkan
Mata'ul hayatid dunya itu adalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Di ayat lain, kesenangan yang menipu. Bagaimana tidak menipu? Kita sejak muda menumpuk-numpuk harta, membuat rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Ternyata saat meninggal dunia, satu pun tidak ada yang dibawa. Satu pun tidak ada yang dibawa. Maka itulah dikatakan menipu. Mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia itu adalah menipu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan tempat kembali yang terbaik itu adalah Allah. Tempat kembali yang terbaik itu adalah Allah. Allahu dan Allah indahu di sisi Allah husnul ma'ab. Jadi tempat yang kembali. Jangan lupa. Jadi doa itu ada dunianya dan juga akhiratnya. Kita doakan anak-anak kita sukses. Kita doakan juga sukses di akhiratnya. Kita doakan kita berdoa kita mendapatkan rezeki yang banyak. Kita berdoa juga mudah-mudahan rezeki kita mengantarkan kita ke surga. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya kita minta kepada Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Akan tetapi sikap manusia dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah itu bagaimana? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu. ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Enggak. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Alam tara ilal ladzina kharaju. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang keluar min diyarim dari desanya masing-masing. Oh, setiap pagi keluar dari rumahnya, dari desanya, ya. Kadang keluar ada di bandara penuh, di terminal penuh, keluar kemana saja. Bahkan kalau diingat kayak kalau kita perhatikan kayak beras ditempe itu kemudian diputar diinteri itu, itu banyaknya manusia begitu. Semua itu jumlahnya ribuan, wahum ulufun, jumlahnya ribuan. Semuanya berterbangan dari barat ke timur, dari selatan ke utara, begitu juga sebaliknya. Ya, dari Sidoarjo ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, begitu juga sebaliknya. Ya, kenapa? Karena mereka takut mati, kelaparan dan takut itu semua. Wahum ulufun hadarul maut. Nah, kalau Allah sudah mengatakan faqala lahumullahu mutu, Allah mengatakan kepada mereka mutu, matilah kalian. Nah, gambarannya adalah saat pandemi. Saat pandemi sudah ekonomi mati, orangnya juga mati, banyak yang mati di mana-mana mati. Ya, setiap hari kita mendengar orang di masjid sampai mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya. Ya, bahkan kita yang hidup sekarang ini adalah sisa-sisa pandemi. Ya. Sisa-sisa pandemi, ya, lulus dari pandemi, ya begitu. Ya.
ekonominya, usahanya, dan lain sebagainya. Allah mengatakan itu uji coba adalah innallaha ladu fadlin 'alan nas. Ini diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan 'alan nas terhadap manusia. Terhadap manusia itu Allah memberikan kelebihan-kelebihan. Allah memberikan keutamaan-keutamaan pada manusia. Tetapi sikap manusia walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Ya, mudah-mudahan dengan ujian kemarin diberikan pandemi, untuk selanjutnya kita semuanya memahami betapa kecilnya kita dan betapa luar biasanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, begitulah manusia. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan saya tambah kenikmatan-kenikmatan saya, dan jika kalian kufur, akan saya adab. Ingat, adab Allah itu sangat amat cepat. Di ayat yang lain, surat Al-Mu'min 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nas ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya, dan menjadikan siang terang benderang agar kamu bekerja. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allahu Allah alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakumul laila untuk kalian semua al-laila malam hari litaskunu fi supaya kalian tenang anteng, ya, supaya kalian anteng. Tapi kadang-kadang manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan malam supaya kita anteng, tenang. Tapi kadang-kadang manusia itu malam itu dijadikan tempat bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya kadang-kadang orang mengatakan dibalik kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadikan malam, malam jadikan siang. Kenapa? Hadarul maut, takut akan kematian. Nah, begitu. Wan nahara, dan siang hari mubsirat sebagai tempat bekerja. Ya. Wan nahara sebagai tempat bekerja. Nah, supaya malam itu bisa istirahat, bisa tenang, bisa betul-betul bertahajud, bisa betul-betul minta kepada Allah, ya. Nah, mintanya betul kepada Allah. Kalau siang jadikan malam, malam jadikan siang, tidak sempat minta kepada Allah, ujung-ujungnya kadang-kadang minta kepada selain Allah. Mestinya malamnya kembali kepada Allah, minta, ya Allah, berikan saya izinmu ya Allah, saya mau bekerja ini. Berikan pertolonganmu ya Allah, saya mau melaksanakan ini. Begitu, tapi kadang-kadang siang jadikan malam, malam jadikan siang, sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai keutamaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Walakinna aktsaran nas la yashkurun.
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Nah, ya karena tidak bersyukur itulah maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian tidak mensyukurinya alias mengkufurinya, maka adab Allah sangat amat cepat. Ya, sangat amat cepat. Sehingga bisa saja langsung dicabut. Ya, kenikmatan yang kita miliki dicabut oleh Allah dengan begitu cepatnya. Uangnya yang kita banyak dan lain dicabut dengan kebakaran dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tumpuk uang ternyata dicopet orang habis. Nah, itu adab Allah sangat cepat. Ya, adab Allah sangat cepat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan maklumat ya, maklumat kepada surat Ibrahim ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ini adalah pengumuman Allah. Sudah dimaklumatkan, sudah diumumkan. Jikalau kalian mensyukuri akan nikmat Allah, maka akan saya tambah. Akan saya tambah. Tapi jikalau kalian mengkufuri, sungguhnya adab saya sangat amat cepat. Sehingga kalau kita mendapatkan nikmat, ingat pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mensyukurinya, maka akan ditambah oleh Allah, dan jika mengkufurinya akan diadab Allah sangat cepat. Nah, bersyukur itu apa? Bersyukur itu apa? Melaksanakan pemberian sebagaimana perintah yang memberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa terhadap rezeki kita. Itulah yang namanya bersyukur. Nah, yang kedua, setelah bentuk kebaikan itu adalah ujian, fungsinya sebagai ujian, maka kebaikan itu yang kedua adalah menghapus dosa-dosa kita. Ya. Pada dasarnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita manusia itu tidak lepas dari dosa. Tidak lepas dari dosa. Pasti ada saja kesalahan-kesalahan. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah dengan dilengkapi dengan nafsu. Ya. Nafsu itu la'ammaratun bisu. La'ammaratun bisu. Cenderung kepada kejelekan. Itu kelengkapan kita. Kita sudah diberikan ujian, tapi diberikan nafsu juga, cenderung kepada kejelekan. Nah, tapi itu Allah sudah menyiapkan dirinya. Allah sudah menyiapkan dirinya. Allah tahu betul bahwa manusia itu memang begini. Memang dasarnya Allah menciptakan begitu. Manusia Allah tahu betul. Sehingga Allah menyiapkan dirinya sebagai yang Rahman. Allah menyiapkan dirinya sebagai yang Maha Pengampun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Ya apa? Gimana caranya supaya dosa-dosa kita habis. Dosa-dosa kita terhapus. Wa qimis salata tarafayn nahari wa zulufan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
Oke. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah oleh kalian as-sholat, sholat. Tegakkanlah sholat. Sholat itu perbuatan yang baik. Bahkan puncak kebaikan itu adalah sholat. Sholat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu adalah kunci surga. Sholat adalah kunci surga. Nah, sholat itu juga yang ditanya pertama kali. Kamu ke surga saat dihisab, kamu bawa kuncinya enggak? Bawa kunci surga enggak? Kalau kamu bawa kunci surga, silakan masuk. Kalau kamu tidak bawa kunci surga, jangan masuk. Kunci surga. Maka kuncinya itu dicocokkan dulu. Cocok enggak kuncinya? Ada yang bawa kuncinya, tapi kuncinya enggak cocok. Ya, maka enggak bisa masuk. Maka sholat itu adalah kunci surga. Dan kuncinya sholat apa? Nah, ternyata sholat juga ada kuncinya. Kuncinya adalah wudhu, toharo, bersuci. Nah, itu kuncinya. Maka wudhu kita hati-hati. Jangan hanya asal wudhu. Kadang-kadang yang paling sering itu kakinya itu. Nah, kakinya itu telapak kaki. Telapak kaki itu jarang diusap, jarang kena air. Atas-atasnya saja, padahal telapak kaki itu penting. Ya. Dan wudhu itu nanti pemisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan orang yang baik dan orang yang tidak baik itu gampang. Jadi tidak butuh waktu lama. Jadi kita bayangkan, orang dari Nabi Adam sampai nanti sampai Adam yang terakhir kali. Lah kira-kira betapa banyaknya begitu, ya apa ya Gusti Allah ruweti bagi yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wudhu itu maka akan membekas siapa yang bercahaya dan siapa yang tidak bercahaya. Meskipun di dunia wajahnya hitam, kulitnya hitam, tapi kalau banyak wudhu akan bercahaya. Maka tinggal digaris saja, yang bercahaya sebelah kumpul sama yang bercahaya, yang tidak bercahaya kumpul sama tidak bercahaya. Digaris begitu saja. Begitu luar biasanya. Dan begitulah sholat adalah perbuatan yang baik. Innal hasanat, sesungguhnya al hasanat, kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, menghilangkan, melenyapkan, ya, atau dhahaba itu artinya pergi, ya, menjadikan pergi, yudhibnas sayyiat, kejelekan-kejelekan itu hilang, lenyap, ya. Maka setelah kita berbuat jelek, hilangkan kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, istighfarnya dengan apa? Dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik. Banyak berbuat baik, banyak berbuat baik, maka akan melenyapkan sedikit-sedikit demi sedikit sampai habis kejelekan-kejelekan kita. Alhamdulillah, kita semuanya ini di usia kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita senang kepada mendengarkan pengajian, senang mendatangi kajian-kajian, belajar Al-Quran. Itu pertanda kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Karena berbuat baik itu. Pertanda itu. Dzalika dzikra lidzakirin. Nah, itulah adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dzakirin, orang-orang yang ingat. Itu yang kedua. Dalam hadis Nabi, an Abi Dzar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Dan pergaulilah manusia, ya, bihulukin hasanah, dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang baik. Jangan suka menghina, jangan suka menyakiti, jangan suka mengganggu sesama manusia.
bergaullah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Wa idza amilta, dan tatkala kamu melaksanakan sayyi'atan, kejelekan-kejelekan. Oh, tatkala kamu mendapati kamu melaksanakan kejelekan-kejelekan, maka fa'mal, maka kerjakanlah langsung hasanatan, kebaikan-kebaikan. Maka dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, maka tamhuha akan melenyapkan atau menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jadi mengerjakan kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Itu. Nah, bagaimana diantaranya pengganti keburukannya? Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah hasanat, itu adalah pengganti keburukan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi taba itu artinya kembali, bertobat. Berarti sebelum kembali ada sesuatu yang terus dikerjakan. Nah, karena ini bertobat, kembalinya kepada siapa? Kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, mereka berarti menjauhi Allah. Menjauhi Allah. Nah, kalau menjauhi Allah, ya perbuatannya banyak kesalahan, banyak dosa, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan nafsunya, sak maunya sendiri. Nah, kemudian taubat kembali. Itu adalah kebaikan yang luar biasa. Taubat kembali. Setelah menjauh dari Allah, sekarang kembali dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Wa amanah, dan yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah, syaratnya ada amila sholihan, amila amalan sholihan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, ya mungkin kita saat masih muda menyebutnya, karena saya sering ketemu dengan santri yang usianya pensiun, dan di Al-Falah itu rata-rata yang ngaji itu kan usianya pensiun, kemudian ngaji, kemudian saya pernah tanya, kenapa amalan-amalan apa yang Bapak laksanakan sehingga betul-betul ingin kembali kepada Allah? Saya dulu itu Pak, masa-masa jahiliyah saya. Nah, itu menyebutkan masa-masa jahiliyah. Nah, Anda pernah berbuat begini, berbuat begitu ini. Alhamdulillah, sampai dikasih sadar. Saat sekarang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang begitu. Maka dengan kembali kepada Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka orang yang kembali kepada Allah, mereka itu diganti oleh Allah, kejelekan-kejelekan mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan. Diganti kebaikan-kebaikan. Kita pernah berbuat jelek, kita pernah berbuat jahat, kita pernah berbuat kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah, banyak sekali melanggar aturan-aturan Allah. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah, sudahlah,
kembali kepada Allah dan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kejelekan kita dengan hasanat kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, di dalam surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakan wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu, yang melampaui batas, hamba-hambaku yang melampaui batas, dosanya luar biasa, kemaksiatannya luar biasa, melampaui batas. Seakan-akan mereka hamba-hambaku itu berpikir bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah karena banyaknya dosa. Ya, kita ini, dosa ini, dosa itu, waduh, melampaui batas. Seakan-akan, waduh, saya bertobat itu kira-kira nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Dosamu banyak, jangan berputus asa. Bukan seakan-akan Allah tidak menerima tobatnya, jangan berputus asa. Masih Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin bahwa la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa dengan ampunan Allah. Jangan berputus asa. Karena Allah sudah menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya saya, kata Allah, yaghfirud dzunuba jami'ah, mengampuni semua dosa. Dosamu apa saja saya ampuni, kata Allah. Dosamu, asal kamu mau kembali kepada Allah, saya maafkan dosa-dosamu. Saya berikan kasih sayang. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah, Dia Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Kasih Sayang. Bahkan di hadis Nabi, di hadis Qudsi dikatakan, monggo Bu Atik diartikan. Ya Ustaz. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Qala Allah ya ibna Adam, innaka ma ta'autani warajautani ghafartulak ala ma kana fika wala abali. Wahai anak Adam, seandainya engkau minta kepadaku dan berharap kepadaku, berharap ampunan,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian. Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kalian. Sebanyak apapun dosa kalian, Allah tidak mengampuni. Allah tidak akan mempedulikan. Ya bani ya ibna Adam, lau balagta dunubaka annas sama summa astaghfirtani ghafartu laka wala abali. Dan wahai anak Adam, seandainya dosamu itu melingkupi balagtu dunuba annan sama meliputi langit, betapa sangat besarnya, kemudian kamu minta maaf kepadaku, akan saya maafkan kepadamu. Akan saya maafkan. Ya, saya tidak peduli betapa besar dosa. Entah itu selangit, 2 langit, sampai 7 langit. Kalau kamu datang kepadaku, syaratnya datang kepadaku, beriman kepadaku, dan berbuat, beramal, amalan baik. Akan saya maafkan. Ya ibna Adam, lau ataitani fi qarabil ard khotoya summa laqaitani la tusyrik bi syai'a la atiyannaka fi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kesalahan sepenuh bumi, summa laqaitani, kemudian kamu datang kepadaku, la tusyrik, dengan tidak musyrik, dengan yakin kepada Allah, ya. Kalau dulu-dulunya mungkin dia kafir, dulu-dulunya mungkin. Sekarang kamu datang dengan tidak musyrik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul tidak musyrik, betul-betul bertobat, maka saya akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan begitu. Jadi kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kelihatannya sudah jam 7 kurang 1/4. Nah, kita lanjut besok, karena besok masih saya. Oh, besok masih Ustadz. Saya kembalikan, mungkin ada yang ditanyakan.